Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon guru penggerak yang luar biasa. Saya merasa sangat terhormat dapat berada di antara guru-guru yang pada kesempatan ini melaksanakan kegiatan penerapan budaya positif sekolah ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan adalah investasi terbesar di masa depan kita, masa depan bangsa kita. Sehingga guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih maju. Namun di sisi lain, guru juga dihadapkan dengan bagaimana menciptakan generasi penerus yang memiliki adab, memiliki karakter yang baik. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan adalah adanya penerapan budaya positif. Sehingga di dalam budaya positif ini di dalam sekolah, maka pembelajaran di sekolah itu nantinya akan dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan kondusif bagi semua warga sekolah dalam lingkungan yang positif. Sehingga nantinya siswa akan merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki rasa memiliki terhadap sekolah. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu guru penggerak atau seluruhnya kita pada guru-guru yang lain juga, bukan hanya yang guru penggerak ya. Kita berharap semuanya kita menerapkan disiplin positif sehingga terciptanya keadaan pembelajaran yang tidak terpaksa dan nyaman. Jadi dengan adanya disiplin positif, diarahkanlah anak-anak untuk memiliki karakter yang sadar secara nyata mereka lakukan. Oleh sebab itu, harapan kita adalah berada pada bagaimana guru menerapkan disiplin positif ini agar anak-anak tidak merasa ditekan dan sehingga tidak merasa tidak dihargai pendapat mereka. Demikian arahan saya, dan saya berharap semua guru-guru penggerak dalam ruangan ini dapat menerapkannya dengan baik sehingga terciptanya hal-hal yang dapat mengubah karakter anak bangsa menuju hal-hal yang lebih baik. Baik, demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pimpinan dan mengarahkan kita untuk kegiatan ini. Semoga sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan tadi bisa terwujud dalam kegiatan ini dan dapat kita tidak lanjuti di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Saya mungkin akan langsung memberikan kesempatan memaparkan materi kepada Ibu Yati Maharani. Waktu dan tempat saya silakan dengan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru hebat yang sangat luar biasa atas waktunya pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak moderator yaitu Bapak Iwan Noemi dan kepada Ibu Mel selaku mewakili guru kepala sekolah. Saya sangat terkesan dengan pembukaan dari Ibu Mel barusan, di mana kita seorang guru adalah sebagai ujung tombak bagi anak didik kita, di mana bimbingan dan arahan dari kita menuju kesuksesan serta didik yang kita nantikan ke depannya nanti. Baik, pada kesempatan ini tugas kami pada CGP yaitu tentang modul 1.4 aksi nyata modul 1.4 pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, kita sedikit dulu sebentar. Mari Bapak Ibu semuanya memperhatikan gambar yang sudah saya cantumkan di depan. Kira-kira saya mau ngetes apa ya? Mau melihat apakah masih fokus di jam sekarang? Gimana? Sudah ada jawabannya? Iya, ternyata sampai siang pun masih sangat fokus ya. Ini untuk yang kedua. Nah, yang digeser. Oh ya boleh.
jiwa raga harus tertuju ke sini sebentar. Setuju? Setuju. Terima kasih. Baik, saya minta maaf, saya harus keluar meninggalkan bangunan ini. Boleh, terima kasih. Apa sih budaya positif? Nah, istilah yang pertama itu yang saya ingin sampaikan adalah, mohon maaf Bapak Ibu, bukan ingin menggurui, saya hanya bisa penyamaan persepsi saja. Di mana budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Perannya di sini bukan hanya peserta didik, tapi kita sendiri adalah sebagai contoh utama yang harus dilihat. Bukan hanya saja diterapkan oleh peserta didik, tapi kita juga menerapkannya di luar, ya. Nah, apa tujuan budaya positif? Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jika kita sudah nyaman, Bapak Ibu nyaman nggak di dalam ruang ini? Ya sangat nyaman ya. Saya rasa sangat nyaman. Jika kita sudah nyaman, apapun yang disampaikan oleh orang lain akan bisa diterima dengan kita sepenuhnya, gitu ya. Yang kedua, untuk membangun hubungan baik antara guru dan siswa. Bukan hanya saja di lingkungan guru dan siswa, melainkan seluruh warga SMA Negeri 1 Banda Aceh. Yang ketiga, untuk mengembangkan sikap positif yang ada. Dalam diri kita tentunya ada positif dan negatif, tapi karena budaya positif yang dikembangkan, otomatis budaya positif itu akan terkembang dengan sangat bagus di dalam peserta didik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada kata disiplin positif yang nanti akan saya bahas. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol kita dulu, keyakinan keras, dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif. Kata disiplin mengacu kepada tanggung jawab. Ya, kita semua tahu kalau namanya kata disiplin itu mengacu kepada tanggung jawab. Nah, kata disiplin positif adalah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu apa? Mengacu kepada disiplin, kesadaran untuk bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab yang besar terhadap siapa? Dirinya sendiri. Itu tugas kita. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan, baik fisik dan psikologis. Fisik itu apa? Kita bisa menggunakan tangan dengan sempurna. Anak didik kita bisa menggunakan mulut dengan sempurna. Artinya apa? Berhak berpendapat, punya kesempatan. Nah, sedangkan psikologis adalah jiwa raga yang sehat. Artinya apa? Senang, nyaman, gitu ya. Habis itu kebutuhan dasar peserta didik. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya di sini, kenapa mereka berbuat salah? Berarti ada sesuatu kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, sehingga batinnya mungkin berontak. Menurut kita bilang, ada 5 kebutuhan dasar. Izin Bapak Ibu, ini yang kelima sampai kelimanya. Yang pertama, bertahan hidup, butuh kesehatan kita ya, butuh tempat tinggal. Kalau di sekolah butuh kelas yang nyaman. Yang kedua, kasih sayang, keinginan untuk terhubung dengan orang lain, merasa diterima. Jadi kita selaku guru adalah seyogyanya selalu mendengarkan apa kata anak didik kita, bukan dalam artian mendengarkan itu mengetahui keinginan mereka seperti apa. Selanjutnya, kebebasan. Mereka itu berhak untuk mandiri. Kita semua berhak untuk mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru. Kemudian kesenangan. Ada saatnya di saat mereka lagi belajar tapi sungguh pikiran badannya, mereka berhak untuk tertawa dan lain sebagainya. Yang terakhir, penguasaan. Itu kompetensi yang mereka miliki, itu kita anggap hargai, kita hargai. Sampai di sini Pak Iwan, ada yang kita diskusikan? Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk sesi awal ya. Boleh, kalau ada boleh untuk satu. Jadi Bapak Ibu, kita persilahkan bagi Bapak Ibu guru hebat untuk bisa bertanya, menanggapi, atau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan apa yang disampaikan. Silakan benar. Bertanya. Boleh silakan.
gambaran, sampaikan tujuan. Jadi wawasan mereka akan terbuka. Mana tahu, bukan mana tahu, kemungkinan besar mereka akan menyadari bahwa pilihan saya tadi ternyata saya tidak berlandaskan tentang kebaikan. Ternyata setelah ibu sampaikan, ibu menjadi fasilitator yang baik bagi saya teraraskan. Jadi memang betul-betul peran kita itu sangat besar dalam tercapainya sebuah keinginan anak-anak kita. Jadi bukan berarti yang mereka itu mandiri memilih apapun yang mereka pilih itu kita serahkan sama mereka, bukan. Tetap di dalam pengawasan dan pantauan dari mereka dulu. Oke, sudah habis ibu, kita lanjut. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum saya lanjut, di dalam diri kita mungkin sesuai dengan pertumbuhan umur kita, banyak motivasi yang datang. Kadang-kadang ada motivasi yang datang dari kita, saya ingin melakukan sesuatu biar saya tidak kena hukuman, atau saya ingin melakukan sesuatu supaya saya dapat penghargaan, saya diakui sama orang. Dan ada juga sebagian besar daripada orang memiliki motivasi keinginan dirinya sendiri, saya harus maju. Nah, anggap saja ketiga ini adalah anak kita. Ketiga ini adalah anak kita. Yang pertama, tapi saya ingat satu pepatah, nggak apa-apa terpaksa di awal. Di akhir mereka akan tahu tujuannya bahwa mereka itu butuh berkembang untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapapun, bukan untuk penghargaan, bukan untuk akan dihukum, tapi dihukum bukan. Jadi motivasi dari kita ada sebenarnya anak-anak didik kita ini semua ya. Nah, apa sih beda hukuman dengan penghargaan? Dalam perjalanan peraturan atau keyakinan, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Apakah dia nanti ada konsekuensi dan lain sebagainya. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat apa bedanya. Dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin kognitif. Nah, kita lihat dulu. Kadang-kala hukuman itu udah jelas nggak baik. Bapak Ibu, baik nggak hukuman itu sebenarnya? Harusnya tidak ya. Apakah penghargaan itu baik? Belum tentu baik. Nah, kita lihat mungkin yang hukuman langsung kepada tertuju kepada hal-hal negatif, di mana menyakitkan, tidak nyaman, merasa malu, dan dia hilang kepercayaan dalam hidupnya. Ada anak yang sedang diberikan hukuman, dia langsung jual, tidak mau lagi. Kemudian untuk penghargaan juga tidak melulu tentang positif, di mana kadang-kadang di saat dia selalu dapat penghargaan itu menimbulkan rasa iri dari pihak yang lain. Itu sebenarnya tidak bagus, apalagi memang dia terus, ya, dia akan tidak baik. Kalau konsekuensi, perbedaan konsekuensi sama restitusi, yang tadi itu konsep disiplinnya tidak sukses ya. Kalau yang ini sukses, konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Artinya belum tentu sekali dapat konsekuensi itu mereka akan ingat sampai nanti belum. Hari ini konsekuensinya tentang ini, besok lagi dibuat tentang lain, ada konsekuensi lain tentang hal yang baru dibuat. Itu. Kemudian restitusi nantinya yang paling menarik. Kenapa menarik? Murid itu kita ajar bahwa kamu posisi di mana. Dari awal kita sudah berjanji, kamu sudah berjanji posisi kamu ada di mana. Apa yang harus kamu lakukan? Kita bangkitkan kembali pikiran mereka yang sudah pernah ada positif, kemudian lari ke negatif, kita tarik kembali dia harus positif. Kalau restitusi mengingat gitu ya, atau disebut juga dengan teori kontrol, mengontrol hati. Saya lanjut Bapak Ibu. Boleh ya, saya lanjut. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Setiap kita pernah berbuat salah meskipun kecil. Jadi restitusi ini adalah proses untuk memperbaiki kesalahan yang sekecil tadi itu. Ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Setelah dibuat, ini akibatnya, jadi dia belajar. Yang kedua, memperbaiki hubungan di mana tidak ada dendam di antara kita ibaratnya ya. Misalnya guru dengan siswa, setelah dia memperbaiki, kita tidak merasa benci sama dia, tidak boleh. Kemudian ada tawaran, jika kamu melakukan
Tidak ya. Konsekuensi itu bagus. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Artinya anak itu jadi pembelajaran. Saya harus bawa PR, nanti jam istirahat saya pokoknya bisa pakai gitu ya. Yang restitusi mengingatkan kembali, membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh ini masalah, kenapa dia selalu tidak sempat dari? Kadang-kadang hal yang tidak terduga itu terjadi pada anak didik kita, di mana apakah orang tuanya sakit tadi malam sehingga dia harus ke rumah sakit tidak sempat. Jadi restitusi itu adalah siswa dan guru itu merasa terbuka, betul-betul terbuka. Apa permasalahan yang dia alami, dia berani menceritakan kepada kita sehingga kita pun punya posisi mencari solusi, bukan asik mengidentifikasi masalah dia aja, tapi solusi yang dia dapat sehingga dia bisa mengarah ke solusi. Baik Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol kita nih sebenarnya. Hukum, tenang, membuat rasa bersalah, pemantau. Checklist di sini yang manajer, berarti diharapkan semua kita guru itu adalah memiliki sifat manajer yang sangat kuat ya. Penghukum itu biasanya seringkali dengan nada suara tinggi. Bahasa tubuh itu maka udah langsung bereng-bereng gitu. Biasa penghukum dia biasanya akan berkata, kenapa lagi kamu? Bahasa-bahasa yang tidak diinginkan anak tapi itu sudah didapatkan. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan juga akan sifat agresif. Ada anak yang setelah dimarahi mungkin berubah atau pura-pura berubah. Ada anak yang setelah marahi langsung agresif terhadap kita dan dia langsung tidak senang terhadap kita. Kemudian membuat rasa bersalah mungkin berusaha mengalah sebenarnya. Kamu tak sayang ya sama ibu, kenapa kamu buat? Padahal itu kan nggak boleh. Jadi ibaratnya itu seperti ada sebuah harapan sama kita. Anak itu punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri dan orang lain juga. Ya, lanjut. Nah, sebagai teman ada dampak positif dan negatif dengan kekerasan adalah mungkin dampak positifnya siswa akan akrab dengan kita, tapi dampak negatif kayak tidak ada lagi batasan antara guru dan siswa sehingga apapun siswa itu kayak punya tamengnya itu guru itu nggak boleh. Sebagai pemantau kita lihat hasilnya, mungkin murid akan lebih memahami konsekuensi dan harus dijalankan namun merasa tidak nyaman. Jadi ibaratnya kita memaksakan kehendak, tidak nyaman ya melakukannya. Sebagai manajer yang sangat bagus di mana nada suara bagus, kita benar bagus tidak mau berbuat, rasa itu tidak kaku, mempersilahkan murid, artinya memberikan waktu dia untuk menceritakan apa masalah yang dia hadapi, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita sebagai guru dan lebih dewasa daripada murid kita, di mana selayaknya kita selalu mendukung dia untuk menemukan solusinya. Jadi murid hasilnya yang akan didapat mungkin dan pastinya murid akan lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka harus tahu setelah dia buat, dia harus dia selesaikan. Dari itu, mungkin sebelum keyakinan kelas, kita boleh Baik, saya cukup menarik ya, dengan membedakan antara konsekuensi dan restitusi gitu ya. Nah, setelah itu mungkin ada yang ingin diskusikan ini, berikan pertanyaan atau penguatan lagi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Kami silakan. Boleh Bu Darum ngomong lagi? Boleh, silakan.
mentoring. Kalau monitoring mungkin memantau ya, tapi kalau mentoring itu membimbing ya, mentor. Mentor ya, mentoring different. Jadi yang dimaksud di sini adalah mentoring. Ya, mentoring. Baik, saya ulang boleh. Saya pikir mungkin pertama biasanya pertama monitoring pertama. Sebenarnya monitoring itu sama kayak berkolaborasi sesuai. Kita saling coaching ibaratnya yang sering membimbing menjelaskan terus ada sekolah kita ngomong sendiri ibaratnya. Jadi setelah kita berbicara karena kita juga menanggapi apa yang sudah kita bicarakan. Jadi berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Yang penting Secara teknis mungkin bisa aja. secara teknis mungkin bisa, tapi secara ini kita juga sebagai seorang guru kita kayaknya sekolah kita udah cukup gitu. Anak itu udah berubah, kita udah tahu. Berkelanjutan kita akan mau lepas. Tetap dapat tahu kita anak itu baik atau enggak. Tapi dengan cara kita di mentoring. Thank you. Dari yang tadi ada menanggapi dari mana? Menanggapi boleh
Kalau dia berbuat salah, datang terlambat saat konsekuensi dia udah tahu gitu ya. Anggapan dan pertanyaan dari sini. Kalau saya boleh memberikan pertanyaan, berarti boleh. Jadi ada hubungan konsekuensi. Kalau yang saya pahami dari pemaparan tadi, sebenarnya kita diarahkan untuk mengarah ke restitusi atau seperti itu. Iya. Jadi kalau kita sedang berada di rumah, maka cobalah beralih ke konsekuensi. Kalau kita sedang berada di konsekuensi, cobalah kita beralih ke restitusi. Seperti itu ya. Tadi Pak Iwan sedikit sesuai dengan posisi kontrol kita dulu. Jadi ibaratnya restitusi itu adalah solusi terbaik yang harus kita jalankan. Kita akan juga dengan konsekuensi ya, setidaknya restitusi itu adalah dia itu mengenal lebih hormat tentang dirinya sendiri dulu baru dia mengenal yang baik. Baik Bapak Ibu Hebat, terima kasih untuk semuanya. Apalagi ya, masih semangat ya. Sekarang pembahasan yang tadi sudah terlanjur duluan ditanya sama Bu Nika tentang keyakinan kelas. Kita sekarang lanjut tentang keyakinan kelas. Apa sih beda keyakinan dengan peraturan kelas ya? Mungkin singkat dari saya seperti ini, keyakinan kelas itu adalah terlibat dua pihak antara guru dengan siswa. Sedangkan peraturan adalah dibuat oleh kita guru. Jadi seenak-enak kita. Artinya bagi siswa itu merasa mereka itu dipaksa. Kan sudah dibuat aturan, mereka dipaksa. Yang kelas ya. Sedangkan keyakinan kelas kita membuka forum bebas bagi anak untuk mengutarakan apa yang mereka inginkan. Ingin kelas yang seperti apa supaya mereka semua nyaman dalam kelas dan proses pembelajaran gitu ya. Di sini berupa pertanyaan yang universal yang mudah ingat. Mungkin satu contoh dari saya. Ada kata dilarang membuang sampah kalau dulu kita ya. Iya, itu menjadi kalau keyakinan kalau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi bahasanya diperhalus, seseorang melakukannya tidak merasa dipaksa. Dilarang di semua tempat merasa saya dilarang. Jadi penuh pikiran anak dari kata dilarang. Jadi langkah baiknya dengan buanglah sampah atau terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu rasanya bahasa yang lebih halus, tapi mereka kayak senang hati dalam membuat. Datanglah tepat pada waktunya supaya kita nyaman semua. Ibarat bahasa-bahasa yang lebih kita baguskan, anak-anak merasa tertarik untuk melakukannya gitu ya. Pembuatannya lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan yang universal. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Dibuat dalam bentuk positif, kata-kata positif, bukan kata-kata negatif. Tidak boleh, misalnya nggak boleh dibuat. Sedikit saja ada perlu ada nanti keyakinan kelas penuh gitu ya, sehingga anak yang mana ya yang saya lakukan nggak benar kali saking banyak gitu ya. Kemudian semua warga kelas itu merasa terlibatkan. Tidak ada satu anak yang merasa itu tuh peraturan mereka yang harus saya jalankan. Tidak semua anak harus memikirkan seperti itu. Jadi anak merasa diri ini punya kita. Jadi kita harus menjalankan bersama. Selanjutnya mungkin sedikit yang sudah kami buat di kelas. Jelas. Sesi yang membuat orang tidak fokus. Kemudian kamera seragam sesuai dengan sekolah, di mana di sekolah kita anak harus memakai kaos kaki yang seperti apa, memakai cipu, bagian tertentu dan lain sebagainya. Peralatan sekolah, anak juga perlu tahu, jangan pinjam cipu jadi punya umum gitu ya. Saya udah beli kemarin tiba-tiba habis. Itu merupakan keyakinan kelas yang mereka buat. Dan alasan apa? Supaya tenang, untuk guru lagi mengajar, lempar cipu sana sini. Jadi sebenarnya kita punya milik sendiri gitu ya. Habis itu teknologi dan gadget
kesadaran, saling menghormati, saling menghargai pendapat. Jangan ada di antara kita yang aku pendapat. Di antara anak nanti ada anak yang tiba-tiba baru pertama kali mengeluarkan pendapat, ada orang yang bilang seperti itu, dia langsung tidak akan berani lagi di kemudian harinya. Kerjasama, diharapkan kelas semuanya kompak. Jadi setidaknya anak kelas itu merasa ini punya kita, harus kita jaga. Itu harus ada, kita tanamkan sifat itu. Siapa yang menanam kita tentu sebagai betul fasilitator ya, atau manajer. Habis itu tugas dari PR, jangan di sekolah sisi sana sini sampai sobek dua orang ambil PR, tarik dari itu. Ini kayak anak kelas yang sudah pernah dibuat di kelas. Nah, mengenai kegiatan kelas, ada mungkin ayo kegiatan kelas. Daripada yang disebutkan di keyakinan kelas. Berharap bahwa akan ada guru yang difungsikan untuk memakai HP. Ada harapan untuk dia, gitu ya. Kayak bisa jangan membuang sampah sembarangan. Jadi dengan Terima kasih atau buang sampah pada tempatnya. Atau lebih bagus terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Dia merasa dari kata-kata itu aja saya kayak dia dihargai. Setiap membuat perilaku positif dia merasa dihargai. Gimana betul? Mengarahnya kepada pernyataan, Iya. bukan kata, tapi pernyataan. Hadir tepat waktu di kelas, Iya. hadirkan diri waktu di kelas untuk menggunakan gadget sesuai dengan Kebutuhan. Jadi betul kata. sehingga menjadi
Bapak dan Ibu, mungkin di penghujung ini ya sedikit lagi. Ada sedikit lagi itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebenarnya cara kita menyelesaikan masalah, posisi yang harus kita tangani oleh kita seorang guru. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua. Maka orang tua juga harus memiliki sikap yang seperti ini sebenarnya ya. Dimana ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, itu yang sangat penting. Menstabilkan identitas mungkin dengan cara memberikan kepercayaan ke anak, cara memberikan kepercayaan dan solusi dari masalah yang sudah pernah terjadi, yang sudah kita memberikan kepercayaan dulu. Jangan dengan cara memarah. Kamu kenapa sih? Memberikan kepercayaan. Setidaknya kita punya alasan kenapa mereka berbuat seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah bukan hanya di dalam hati kita bahwa kayaknya dia berbuat seperti itu karena bukan. Tanyakan saja, kamu pasti punya alasan. Utarakan alasannya kenapa. Masalah dia, masalah kita juga. Kalau nggak ditangani dari awal, otomatis kita akan berkepanjangan, ya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Seperti yang pertanyaan Putri tadi, ini sangat bagus dari pertanyaannya. Mengacu ke sini sebenarnya. Setelah kita membuat keyakinan tidak keras, itu saat anak bukan melanggar atau melenceng sedikit dari keyakinan keras, agar akan mudah bagi kita mengingatkan kembali apa yang sudah kita sepakati bersama. Itu tindakan yang kita ingat karena tindakan yang pernah kita buat, ingat karena kesepakatan yang pernah kita buat di kelas ini bahwa ini. Jadi mengingat pun dia, saya kayak tersadarkan. Nah, mungkin saya di sesi terakhir ini Pak Iwan akan meminta kesediaan dari Bapak Guru hebat kita yang mau mempraktekkan kasus. Jadi ada satu kasus yang langsung kita praktekkan. Bagaimana sih cara memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas anak. Ini ada satu kasus, mungkin saya mau ya kesediaannya dari ibu-ibu guru hebat supaya kita semua juga bisa melihat langsung gitu Pak Iwan. Boleh langsung ke depan, mungkin setelah membaca boleh masuk ke depan. Boleh ya, Rizka sama guru boleh ya membantu saya untuk jadi guru dan siswa. Padahal kita sudah guru gitu dan sudah pernah jadi siswa. Jadi ibaratnya teman kita yang lain untuk melihat bagaimana sih sekarangnya. Padahal itu hal yang sudah sering kita lakukan. Cuma kita untuk mengetahui itu begini proses yang benar dalam kita menangani dalam sebuah masalah. Kita beri kesempatan sebentar di Pak Iwan ya, beri waktu. Kami teruskan dulu maksudnya kayak ini. Boleh boleh. Iya. Boleh silakan. Apa yang boleh ya? Boleh. Kami jadi siswanya aja soalnya sering banget. Jadi karena ini aman. Teruskan siswanya ya. Iya. Boleh ya. Saya buat drama kan kayak ngomong kan. Mereka jadi guru ya, saya jadi siswanya saja. Boleh. Ini tentang tiket ya, Bu. Iya, tentang tiket bahwa siapa namanya tadi Ciko itu tidak melaksanakan tiket sesuai dengan aturannya atau jadwal dia. Padahal saya selaku wali kelasnya sudah melihat dia pagi dia datang. Ada alasan apa dia tidak ini tiket, tidak mencetak tiket? Tunggu saya ulang. Nah, stabilkan identitas dulu ya. Menanyakan keyakinan. Yang mana? Yang kedua. Boleh. Tapi intinya masalahnya dia nggak pakai. Iya, karena dia datang tadi pagi. Saya jumpa. Boleh. Silakan terus. Sini aja.
ya tapi yang paling ini udah lupa gitu kan kalau misalnya itu ya keluar harus segera balik lagi ya karena kan tadi buka lihat kelas kan nanti cek kelas itu guru udah masuk jadi sebelum itu tadi kan gini ya itu kan banyak kelas kan jadi kita kan cek ini kan bisa sedikit kan tapi ternyata dan dalam orang mulai kita cuma 2 orang di kelas nah kira-kira gimana ya kok situ nggak ikut tiket di kelas gitu. Sebenarnya bukan, saya malas, saya pertama. Yang kedua, kayaknya tiap hari kita sendiri itu aja. Jadi akhirnya saya jujur saja bercari alasan buat ini menguras saya menghindari untuk tiket. Saya tadi mau tiket, main tiket lagi, maksudnya waktu seminggu sekali. Jadi di rumah pun jarang sekali disuruh sama Oh, saya itu paham. Berarti itu ini ya mungkin karena ya kita manusia emang nggak sempurna ya. Mungkin ya setiap kita pasti yang melakukan kesalahan, setiap kita juga pasti apa ya ada beda-beda ya. Mungkin di rumah juga bisa nggak sering kasih tugas ini gitu. Kan di sekolah kita kan juga sekolah dan di setiap sekolah setiap siswa semua berbeda kan. Itu yang paham itu mungkin memang alasan cukup seperti itu karena biasa di rumah ada jadi susah nggak kalau misalnya di sekolah ini kan kira-kira kayaknya kelas apa nih yang di situ ada Tapi sebenarnya kami sudah melakukan semua kelas itu bahwa semua kami anggota kelas ini harus tiket sesuai dengan hari apa yang sudah ditentukan bersama. Saya rasa mungkin saya sudah melanggar dari kelas bahwa saya tidak melakukan tiket. ada berarti senang ya kalau misalnya di situ kita sekarang udah paham bahwa di situ ternyata ada yang masih gimana ya tapi kemudian berharap kita sekarang di mana kita mau nggak misalnya kami jadi itu mau nggak kedepannya seperti Iya Bu, ikuti sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama kelas bahwa setiap siswa kita harus tiket bersama. dulu ya gitu kan cukup kalau sudah mulai lagi ya saya senang kan Sebelumnya Bu, saya minta maaf ya. apa ya sudah terlalu sudah apa ada gimana Terima kasih banyak Ibu Nurayani sama Bu Rizka. Kalau saya mau tanya pendapat kira-kira ketiga ini ada nggak keterangan dialog mereka berdua? Ada ya Pak ya? Pak Iwan sebagai moderator kira-kira ketiga ini tertera nggak dalam dialog mereka berdua tadi? Secara keseluruhan ada seperti misalnya tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kan lebih pada menganggap bahwa semua orang itu punya potensi untuk bersalah. Semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi membuat dia tidak merasa down. Itu bukan dari Bu Rizka. terhadap Ciko. jika ada Jadi jika maka Dan pertama bilang, jadi menstabilkan dia merasa agak tertekan ya karena kita semua punya kesalahan dia tadi ada validasi mengkonfirmasi pertama kan nggak merasa nggak bersalah ya saya udah ada ini kemudian Bu Rizka mengarahkan agar dia memvalidasi betul bahwa saya nggak pakai macam dan terakhir ada menanyakan keyakinan kelas apa ini keyakinan kelas apa ini jadi kan spesifik ya melanggar tiket mungkin itu bahasa spesifik ya bahasa universalnya mungkin lain kali tanggung jawab ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari dialog kalau kita berisan, kita kayak senyum-senyum sendiri begitulah anak kita ya. Bapak Ibu begitulah anak kita. Jadi semakin lembutnya kita untuk menstabilkan identitas mereka bahwa kita juga pernah di posisi mereka, bahwa baiknya solusi yang didapatkan lebih baik depannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk hari ini Bapak Ibu guru hebat. Sedikit kesimpulan dari saya, budaya positif yang ada di sekolah adalah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ya, tadi paparan materi tentang penerapan sisi positif di sekolah. Banyak hal yang kita dapatkan di sini dari beberapa poin penting terkait dengan bagaimana menerapkan itu di kelas, kemudian bahkan bisa berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Dan ini sangat relevan dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai pengajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, mungkin ditambah dari sini ya, acara diseminasi, ya, kegiatan diseminasi sisi positif di kegiatan calon guru penggerak, yaitu Ibu Yanti Marani, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita ucapkan terima kasih kepada Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama Pak. Dengan Tuhan Majelis Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Apa kabar hari ini, Nak? Nah, sebelum kita mulai belajar, hari ini Ibu mau buat keyakinan kelas sama kalian semua. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Boleh, silakan Rifka. Adalah nilai dan prinsip yang sudah disepakati bersama oleh guru dan murid. Nilai dan prinsip yang sudah disepakati bersama oleh guru dan murid. Setuju ya? Nah, berarti kenapa dinamakan keyakinan kelas bukan peraturan? Karena keyakinan itu adalah yang kita yakini bersama, kita jalankan bersama juga. Nah, di sini itu kita membuat keyakinan kelas, semua kita di dalam kelas ini terlibat. Jadi Ibu bagi kertas, nanti masing-masing kalian boleh menulis apapun yang kalian mau tentang kelas kita ke depannya. Setuju ya? Setuju. Habis itu nanti kita tempel, tempel. Dan anak lagi dari mana? Di jalan dari sini aja ya. Tulis Nak ya. Oke. Baik Nak, kita sekarang sudah semua menuliskan keyakinan kelas. Ibu akan klasifikasinya menurut beberapa kelompok. Apa aja ya yang kalian pilih? Ini sudah Ibu kelompokkan semuanya ya.
pelajaran, mengerjakan piket, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai seragam sekolah yang seragam, instruksi pakai HP jika dibutuhkan, dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan kita cetak. Apakah setuju dengan ini semua? Setuju. Sekarang kalau udah setuju, maju ke depan satu-satu untuk tanda tangan. Ingat nomor absen sendiri? Langsung maju, tanda tangan bahwa kita semua sudah setuju. Lanjut. Adik duluan. Langsung nomor absen 2 dan berikutnya karena udah setuju nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Fabrina, saya dari kelas 11 F6. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita akan termotivasi belajar dan meningkatkan rasa tanggung jawab kita untuk menjaga kelas kita sehingga kita nyaman dalam belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nain Zalika, saya dari kelas 11 F6. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena dengan keyakinan kelas kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan efektif. Salah satunya adalah mendorong tanggung jawab dan kepemimpinan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rizal Al-Jabbar dari kelas 11 F6. Menurut saya keyakinan kelas sangat penting karena akan melatih tanggung jawab dan disiplin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurekal dari kelas 11 F6. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena untuk memotivasi diri untuk menjadi semakin disiplin dan bagus. Tanggung jawab. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata anak hari ini? Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Ibu kemarin suruh bilang sama mereka, suruh mencetak. Apakah sudah dicetak? Baik, mari kita lihat bersama. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Dan nanti mulai hari ini sampai ke depannya kita akan menjalankan sesuai apa yang sudah kita tulis bersama. Setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih. Nah, nanti ditempel aja ya. Oke, betul.